Yang ini beda, Bang. Ini yang nanti video wawancara itu. Lagi, Bang. Ini aku nggak bisa ya, soalnya ini udah paling belakang sih. Soalnya ntar tabrak. Ini jalan raya, ini jalan raya soalnya. Ya udah. Ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pemirsa, terkait pemulangan 400 warga negara Indonesia korban eksploitasi di Myanmar yang dipulangkan hari ini. Ya, pemirsa, diinformasikan sebanyak 564 WNI dan di mana Kementerian Luar Negeri ini memastikan di mana ratusan ini orangnya adalah warga negara Indonesia menjadi korban eksploitasi penipuan daring di Myanmar yang telah berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik Myawaddy di kota Mesot, Kamboja, pemirsa, dan sedang sudah tiba di Indonesia pada pagi hari ini. Diinformasikan pemirsa, para WNI sebanyak 546 ini adalah diseberangkan dari Myawaddy, Myanmar ke kota Mae Sot di Thailand melalui Second Friendship Bridge di perbatasan kedua negara tersebut. Di mana jumlahnya terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan. Jadi pastikan mereka semua dalam kondisi sehat, pemirsa. Bahkan pemirsa, informasi yang kami dapatkan, ada 5 perempuan diantaranya diketahui sedang dalam kondisi hamil. ...546 WNI ini, pemirsa, berhasil dievakuasi dari Myawaddy yang berasal dari 21 provinsi. Mereka berasal sebagian besar dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Dan hari ini yang tiba, pemirsa, informasi adalah 400 orang. Di mana setelah diseberangkan ke Thailand, mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan National Referral Mechanism untuk identifikasi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Mae Sot. Hari ini tiba adalah jumlahnya 400 orang, pemirsa, sementara sisanya akan
dipulangkan esok hari sebanyak 154 orang. Para WNI ini pemirsa pulang ke tanah air melalui Bandara Udara Don Muang Bangkok. Dan tim perlindungan WNI Kemlu RI beserta KBRI Bangkok, KBRI Yangon dan Divisi Hubungan Internasional Polri bertugas mengidentifikasi dan mengawal 400 WNI ini dari Mai atau Miyawadi hingga ketibaan mereka di tanah air pada pagi hari ini. Koordinasi intensif juga mereka lakukan dengan otoritas Thailand dan juga Myanmar untuk memastikan kelancaran proses penyeberangan WNI dari Miyawadi ke Mae Sot hingga kepulangan mereka ke Indonesia. Dan dipastikan pemirsa, esok hari sebanyak 154 WNI lagi yang juga akan diseberangkan dari Miyawadi ke Mae Sot dan juga akan tiba di tanah air pada Rabu esok. Dan hari ini pemirsa adalah keberhasilan dari Kemlu membawa pulang 400 WNI yang menjadi korban penipuan online di kota Miyawadi, Myanmar. Para korban tindak pidana perdagangan orang ini dibawa keluar dari wilayah konflik itu pada Senin, di mana 400 orang ini pemirsa adalah warga negara Indonesia, 313 laki-laki dan 87 perempuan. Kalau mau tanggung, lagi. Lagi tanggung habis ini. Ganti mobil. Hah? Udah. Bantu. Siap. Udah. Oke. Kopi. Ya pemirsa, proses evakuasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya dari tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya pemirsa pada 20 Februari 2025 ini sebanyak 46 WNI berhasil dipulangkan dari Myanmar. Kemudian pada 27 Februari 2025, 24 WNI lainnya juga berhasil dipulangkan. Dan total pemirsa, WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Myanmar mencapai 564 orang. Pemerintah Indonesia juga hingga saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk memulangkan sisa korban yang masih berada di Myanmar. Di mana para korban ini kebanyakan pemirsa berasal dari 21 provinsi di Indonesia dan mayoritas dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta dan juga Sulawesi Utara. Aku masih tahu. Kasus ini pemirsa menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, di mana pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dan juga memastikan legalitas agen penyalur tenaga kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Jadi aku kasih tahu karena iya. Astagfirullah.
Ya pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah berhasil memulangkan 400 warga negara Indonesia yang pagi ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta yang adalah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Di mana pemirsa, identifikasi dan negosiasi awal terjadi pada awal Mei 2023, di mana Presiden Jokowi ketika itu menyatakan bahwa kasus 20 WNI korban TPPO sedang ditangani oleh Kemlu RI. Ya pemirsa, di mana Kemlu kemudian mengumumkan bahwa 4 WNI akan dibebaskan oleh perusahaan tempat mereka bekerja dan masuk ke wilayah Thailand. Sementara 16 lainnya masih dalam proses negosiasi, di mana pemulangan gelombang pertama terjadi pada 20 Februari 2025. Kemlu berhasil memulangkan 46 WNI yang menjadi korban TPPO dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar melalui Thailand. Bahkan ketika itu pemirsa, salah satu korban yang dipulangkan adalah mantan anggota DPRD Indramayu berinisial R. Kemudian di bulan yang sama, di tanggal 27 Februari, terjadi pemulangan gelombang kedua. Gimana nih? Kemlu juga memulangkan 84 WNI lainnya yang juga menjadi korban TPPO di Myanmar. Dan pemirsa, kepulangan ini disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Polkam Budi Gunawan dan juga Wamendagri Bima Arya. Setelah upaya berkelanjutan pemirsa, dan pada hari ini 18 Maret 2025 Kemlu berhasil mengevakuasi 400 WNI yang jadi korban eksploitasi penipuan daring di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Dengan total WNI yang diduga menjadi korban TPPO di Myanmar sebanyak 546 orang. Karena aku disuruh pulang sama Kemenlunya, suruh naik mobil. Iya, suruh naik mobil. Iya. Karena. Selain disebut oleh sejumlah menteri pemirsa seperti Menlu Sugiono, Menko Polkam Budi Gunawan juga Wamendagri Bima Arya, 400 WNI yang tiba di Bandara Suta kali ini juga disambut oleh Menteri P3A, Kepala KSP dan juga Kepala BP2MI. Ya pemirsa, diketahui para WNI atau ratusan WNI ini sebanyak 400 orang yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Myanmar. Karena juga berbagai alasan pemirsa yang sebagian besar berkaitan dengan modus penipuan pekerjaan dan situasi geopolitik di Myanmar. Di mana penyebab utamanya pemirsa, mereka kerap diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Di mana banyak korban tergiur oleh tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di sektor teknologi atau layanan pelanggan dengan gaji tinggi dan fasilitas menarik. Mereka pun juga sempat dijanjikan pekerjaan di negara seperti Thailand, Malaysia atau Kamboja, tetapi kemudian justru dikirim ke Myanmar, ke daerah konflik. Selain itu pemirsa, perekrutan oleh agen ilegal atau sindikat TPPO juga menjadi penyebab
di mana sebagian besar korban direkrut oleh agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan sah, tetapi setelah tiba di Myanmar, mereka dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitasi dan kekerasan. Banyak juga bahkan yang dipekerjakan dalam penipuan daring online yang menargetkan orang-orang dari berbagai negara. Dan diketahui juga pemirsa bahwa situasi geopolitik Myanmar, di mana Myanmar sedang mengalami konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik akibat kudeta militer sejak tahun 2021. Di mana wilayah seperti Myawaddy menjadi sarang sindikat kejahatan internasional karena lemahnya penegakan hukum, dan juga banyak perusahaan penipuan beroperasi di sana dan mempekerjakan tenaga kerja dari berbagai negara secara paksa. Tidak hanya diiming-imingi gaji besar pemirsa atau pekerja di luar negeri, ratusan WNI korban TPPO ini juga alami penyanderaan dan juga kekerasan, di mana mereka mengalami pemaksaan kerja tanpa gaji atau pemotongan gaji besar-besaran. Bahkan mereka juga mengalami penyiksaan fisik dan mental jika menolak untuk bekerja. Bahkan paspor dan dokumen mereka pun disita untuk mencegah mereka melarikan diri atau keluar dari negara tersebut. Bahkan tak jarang mereka juga mendapatkan ancaman pembunuhan atau perdagangan ke sindikat lain jika mencoba melawan. Ya pemirsa, breaking news pemulangan ratusan WNI korban TPPO masih akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.